Iya, terima kasih Miss Hafizoh ya. Halo, selamat malam, Pak. Selamat malam, salam kenal untuk semua rekan-rekan yang ada di sini. Miss and Mister, saya panggilnya Miss dan Mister aja kali ya, karena ini juga tutor-tutor bahasa Inggris yang saya dapat informasinya luar biasa malam hari ini. Panggil kami coach. Oh coach, boleh, 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 boleh para coach. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, salam kenal semuanya para coach dari English for Everyone ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertatap muka walaupun secara daring, secara online, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kebersamaan kita di kesempatan hari ini insya Allah ya. Terima kasih kepada rekan-rekan dari English for Everyone sudah membersamai dan juga mengundang saya untuk bisa hadir bersama teman-teman yang luar biasa pada kesempatan malam hari ini. Saya Gundil Purnama, saya adalah seorang profesional Master of Ceremony dan juga public speaking enthusiast. Boleh dilihat di situ ada nomor telepon saya, WhatsApp, kalau nanti membutuhkan boleh hubungi saya juga. IG-nya tadi kalau ada yang promosi di awal ya boleh juga dilihat-lihat atau boleh juga di follow. Nah kalau untuk YouTube-nya kita ada di Speakology Official gitu. Lanjut, boleh coach? Dilewat saja, lanjut. Tadi kita sudah perkenalkan di sini. Nah ini ada beberapa kegiatan yang saya lewati ataupun yang saya lakukan beberapa tahun terakhir ini sebagai mentor public speaking, kemudian juga master of ceremony, certified public speaker, dan juga moderator di beberapa kegiatan. Lanjut. Boleh next. Nah ini beberapa kegiatan next. Ini saya berada di beberapa kegiatan pameran, boleh next. Juga sempat menjadi mentor berani bicara di beberapa sekolah untuk tingkatan remaja dan juga anak-anak, khususnya untuk usia SMP dan juga SMA ya. Bahkan beberapa kali juga ada yang kuliah sampai beberapa kepala sekolah yang memang meminta bantuan untuk bisa lebih luas dalam berbicara. Boleh next. Nah ini saat mengisi kajian Nusantara bersama Bapak Prof. Dr. Haji Muhammad Mahmudin di Malaysia beberapa waktu yang lalu. Boleh next juga. Yang terakhir ini adalah konser amal peduli Palestina bersama Opik Tombo Ati beberapa tahun yang lalu gitu. Nah teman-teman semua, saya diinformasikan bahwa yang hadir di kesempatan malam hari ini adalah para tutor bahasa Inggris. Tapi mohon izin sekali ya, saya tidak akan membawakan materi pada kesempatan malam hari ini dengan menggunakan bahasa Inggris, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Diperbolehkan para coach? Diperbolehkan coach. Ya, terima kasih. Nah, namun sebelum saya mau menuju ke materi, karena ini adalah tutor bahasa Inggris, jadi saya ingin sedikitnya menyambungkan nih antara bahasa Inggris dengan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Boleh di next? Siapkan jari jemarinya untuk menulis di kolom chat ya. Oke, boleh di next, Coach Hafizo. Kita lihat dulu ya. Terlihat di sana, jelas? Apakah jelas? Jelas. Jelas. Jelas, Mister. Oke. Wah, sudah tertulis, sudah kejawab ya. Di situ ada the tallest mammal in the world. Jawabannya boleh ditulis. Sudah tertulis ya. Sudah ke ini, sudah kejawab. Iya, betul sekali. Di kolom chat boleh ditulis ya jawaban-jawabannya. Apa yang tadi dilihat, the tallest mammal in the world adalah giraffe. Ya, di situ ada GIRAOR, kemudian juga ada I ataupun jerapah kalau dalam bahasa Indonesianya. Oke, selanjutnya boleh. Oke, sudah bisa chat. Oke, tadi masih ini ya, tertutup. Boleh Coach Hafizo kita next dulu. Hati-hati jangan terklik karena sudah ada jawabannya di bawahnya ya. Siap-siap. Ini dalam 5 detik ke depan saya kasih waktu untuk menjawab. An oral presentation or speech delivered to a live audience.
Boleh? Wow, sudah banyak. Oke, ada Mas Jalu, ada Coach Indah, ada Coach Angela, Mirzani, Titin. Wow, luar biasa. Jawabannya adalah public speaking. Betul, semuanya luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk kita semua? Wah, mantap ya. Jadi, an oral presentation or speech delivered to a live audiences ataupun audience. Jawabannya adalah public speaking. Ini yang secara simpelnya saja pengertian dari public speaking. Nah, boleh di next. Kemudian kita akan masuk, apa sih itu public speaking? Nah, boleh nih yang mau jawab, yang berani untuk menjawab apa itu public speaking, boleh raise hand-nya, boleh angkat tangannya lalu dibuka mikrofonnya. Boleh, ada Coach Rifki. Apa itu public speaking menurut Coach Rifki? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya pribadi, public speaking sesuai dengan namanya public, yaitu di depan umum, dan speaking yaitu berbicara, yaitu kemampuan seorang individu untuk berbicara dengan percaya diri di depan audiens yang atau di. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Coach Rifki atas jawabannya. Ada juga Coach Vito yang ingin menjawab. Mangga, disilahkan Coach Vito. Terima kasih Coach. Public speaking itu seperti yang sudah dijelaskan sama partisipan sebelumnya, menurut pendapat saya itu adalah sebuah seni berkomunikasi yang dilakukan secara lisan untuk menyampaikan gagasan, ide, pesan, ataupun pendapat. Untuk bisa juga untuk menghibur atau mempengaruhi audiens, seperti itu. Wow, amazing ya, luar biasa. Dua-duanya benar, tidak ada yang salah karena inilah pendapat pribadi masing-masing. Boleh kita next? Terima kasih Coach Vito. Tepuk tangan juga buat Coach Vito dan juga Coach tadi siapa sebelumnya? Salam-salam ya. Rifki, Pak. Rifki. Rifki, iya betul Coach Rifki. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan juga merangkum dari dua pemaparan teman-teman sebelumnya. Public speaking adalah kegiatan berbicara di depan khalayak umum dengan tujuan menyampaikan pesan secara efektif. Pesan bisa berupa gagasan, ide, informasi, dan lain sebagainya secara efektif kepada orang-orang yang kita hadapi ataupun audiens ya, dalam jumlah yang tidak sedikit alias banyak. Itu dia adalah public speaking. Kita sepakati dulu bahwa ini adalah kegiatan berbicara di depan orang banyak. Tujuannya satu, yaitu untuk menyampaikan informasi, gagasan, pesan secara efektif. Boleh kita next? Nah, tapi teman-teman, ternyata tidak semua orang itu pede nih untuk belajar, bahkan mungkin untuk berbicara di depan umum. Makanya pada kesempatan hari ini kita akan bedah masalah terlebih dahulu. Apa sih yang menjadi kendala, masalah, problem yang dihadapi oleh coach semua dalam public speaking kali ini? Enggak, boleh disilakan ditulis di kolom chatnya. Belum, nanti dulu. Oke, tulis dulu di kolom chatnya. Silakan apa saja keluhan-keluhan, kendala-kendala, problematika yang dihadapi untuk pribadi ya, secara personal ketika akan memulai berbicara di depan umum. Oke, ada nervous, gugup, malu, terbata-bata, ngeblank. Wow. Ini kurang lebih hampir sama bagaimana menghadapi murid yang pendiam ketika coach atau gurunya antusias atau aktif. Boleh overthinking, lupa, kurang percaya diri, takut salah, belibet. Nah, ini dia ya, tidak terbiasa, anxiety, cemas, gugup, sakit perut. Ada yang sakit perut juga di sini ya. Sudah persiapan tapi pada saat eksekusi tiba-tiba speechless. Wah, ada gagap. Wah, ternyata yang gagap bukan hanya Ajis ya, tapi juga ketika mau public speaking banyak yang gagap. Tremor, bergetar-getar, ngeblank sampai mual kadang-kadang, demam panggung. Oke. Terima kasih teman-teman sudah curhat di kesempatan sesi bedah masalah ini. Kalau saya rangkum tadi itu, kebanyakan adalah adanya anxiety ataupun kecemasan ya, yang bisa menghasilkan gugup, kemudian juga tremor, ngeblank, bergetar-getar sampai mual, sakit perut dan lain sebagainya. Itu bisa disaldikan ataupun bisa diklasifikasikan menjadi kecemasan ataupun anxiety ya. Nah, tapi jangan merasa takut, jangan khawatir, karena ternyata ada penelitian sebesar 74%, kalau tidak salah, boleh di next. Sekitar 74% orang itu di dunia mengalami glossophobia. Nah, apa sih glossophobia itu? Glossophobia itu kalau misalkan kita boleh
menarik secara singkat adalah kesulitan ataupun ketakutan. Ya, adanya ketakutan, anxiety, kecemasan untuk berbicara di depan orang banyak. Nah, ternyata kita semua tidak sendiri. Hampir seluruh penduduk di dunia dengan jumlah 74% tadi itu mengalami hal yang sama dengan kita, yaitu ada ketakutan, kecemasan, takut diomongin, apalagi tidak siap untuk berbicara dan lain sebagainya ya. Apalagi sampai ngeblank, apalagi ada yang mual-mual juga luar biasa. Oke, boleh next. Kalau dari sekian banyak teman-teman tadi menjelaskan, ya, ditambah dengan data 74% orang di dunia mengalami glossophobia ataupun kecemasan dalam berbicara, maka saya akan coba mengklasifikasikan dari sekian banyak masalah itu ada 3 masalah besar atau 3 problem yang biasanya dihadapi oleh sebagian banyak orang dalam hal public speaking. Boleh di next, Coach Hafizo? Apakah aman di sana? Tolong kantin. Oke. Yang pertama adalah kurang percaya diri. Oke, ada 3 kendala dalam public speaking yang paling umum dialami oleh sebagian banyak orang. Yang pertama adalah kurangnya rasa percaya diri. Coba di sini angkat tangan yang ketika diminta untuk berbicara, entah itu sebagai pengajar, memberikan sambutan, atau hanya bicara di depan umum sepatah dua patah kata, tapi nggak pede, suka nolak, aduh jangan saya, yang lain aja, mangga. Nah, kira-kira siapa? Coach Desi kadang-kadang ini ya, kurang percaya diri. Yang lain bagaimana nih? Apakah sudah ada kemampuan untuk berdiri tanpa ada rasa bergetar-getar? Ataukah masih takut, gugup, ataukah malah menyerahkan kepada orang lain kebanyakan ya? Ngangong-ngangong Coach. Wow, Coach Vito ngangong-ngangong nih ya. Coach Angela juga kurang percaya diri. Nah, teman-teman, pada dasarnya adalah ketika kita akan berbicara di depan umum ataupun di depan orang banyak, bagaimana kita meyakinkan orang lain kalau diri kita sendiri tidak percaya pada dirinya. Ya, bagaimana kita mau memaparkan suatu informasi, gagasan dan membuat orang lain percaya kalau sendirinya saja tidak percaya kepada dirinya. Maka dari itu, yang harus dilakukan adalah untuk mengaktifasikan rasa percaya dirinya. Nah, inilah masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua yang biasanya banyak sekali dimiliki oleh orang kebanyakan adalah, boleh di next Coach, adalah cemas berlebih tadi ya, sampai mual, sakit perut, kemudian juga mungkin keluar keringat dingin, bergetar-getar, tremor. Nah, ini adalah anxiety yang berlebihan yang tadi masuk dalam kategori yang 74% tadi itu. Ternyata masuk dalam 3 kendala dalam public speaking yang umum dimiliki atau dihadapi oleh orang kebanyakan, yaitu cemas yang berlebihan. Poin yang ketiga, boleh kita lihat lagi apa sih kendala dalam public speaking yang umum kita temui. Nah, ini dia yang paling fatal adalah kurangnya persiapan para coach. Jadi selain kita kurang percaya diri dari internal diri kita sendiri, ada kecemasan berlebih, ternyata ada juga faktor eksternalnya, yaitu kurangnya persiapan. Kita besok akan berbicara, besok akan mengajar, besok akan memberikan informasi kepada para siswa, kepada para murid, tapi ternyata malam hari ini tidak dipersiapkan, atau sehari 2 hari sebelumnya tidak baca-baca materi, tidak mempersiapkan dengan baik, akhirnya ngeblank. Ya, bisa ngeblank, bisa mungkin banyak materi-materi yang terhapus atau tidak tersampaikan karena tadi kurang persiapan ini. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana? Setelah kita tahu nih kendala kita, kurang percaya diri, kecemasan yang berlebih, kemudian juga kurang persiapan, lalu bagaimana solusi yang bisa kita lakukan untuk memenuhi dan juga menghilangkan ketiga kendala dalam public speaking ini? Boleh kita next. Baik.
Solusinya adalah tadi, untuk yang kurang percaya diri tentunya kita harus mengaktifasi rasa percaya diri kita. Kita harus mengaktifkan rasa percaya diri kita supaya tambah kuat, tambah fokus, dan tambah berani untuk berbicara di depan umum. Sehingga ketika kita diminta untuk berbicara, baik sebagai pembicara, sebagai MC, moderator, apapun itu yang berkaitan dengan public speaking, kita sudah siap. Karena tadi ya, Coach Vito alhamdulillah PD-nya sudah muncul. Tinggal nanti diatur saja bagaimana PD itu bisa bermuara kepada hal-hal yang baik ketika berbicara. Yang kedua, solusinya adalah relaksasi. Nah, kebanyakan ketika kita berbicara itu kita kurang rileks. Badannya, dirinya, pikirannya kurang rileks. Sehingga saat kita berbicara itu kesannya pengen buru-buru selesai, pengen cepat-cepat selesai, sehingga tubuh kita tidak menikmati cara kita berbicara. Kalau kita tidak menikmati bagaimana kita berbicara, bagaimana audiens kita bisa menikmati caranya kita menyampaikan informasi yang tadi. Nah, poin yang ketiga setelah kita relaksasi adalah latihan. Nah, jangan sampai kita terlewat. Walaupun kita sudah merasa pede, ya, ada ritual-ritual khusus sebelum kita tampil, relaksasi tadi itu, tapi tetap latihan itu sangat diperlukan. Bicara di depan cermin, bicara di depan keluarga, bicara di depan bestie ya, yang kita kenal sehingga tidak terlalu canggung. Latihan. Ini 3 solusi yang kita coba akan bahas satu persatu, bagaimana mengaktifkan rasa percaya diri kita, kemudian juga bagaimana relaksasi yang bisa kita lakukan sebelum kita tampil menjadi pembicara ataupun lainnya. Yang ketiga adalah latihan-latihan yang bisa kita lakukan. Boleh kita next, kita akan masuk kepada sesi yang pertama, yaitu adalah aktivasi percaya diri. Oke, sebelumnya mohon izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terlalu cepat? Apakah bisa diikuti dengan baik? Bisa diikuti dengan baik, Coach. Oke, terima kasih semuanya, alhamdulillah ya. Jadi bisa berbicara. Nah, ini sudah mulai latihan nih. Yang pertama, bagaimana kita mengaktifkan rasa percaya diri kita? Nah, ini dia, kenali potensi diri, kenali diri kita. Kadang-kadang kita itu suka mengkredit atau suka mendeskripsikan ya, atau suka merendahkan diri kita sendiri. Aduh, jangan saya, yang lain aja saya mah kurang mampu, kurang bisa. Yang lain aja lebih baik, lebih bagus dan lain sebagainya. Nah, di sini kita merendahkan diri kita menjauhkan potensi kita, sehingga ketika kita mau tampil, rasa percaya dirinya akan semakin jauh. Poin pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengenali potensi diri kita. Mangga sekarang silakan teman-teman, ada catatan di sampingnya masing-masing, ada pulpen di sampingnya. Silakan, saya ingin meminta kepada masing-masing mencatat 5 kekuatan dalam dirinya. Apa sih kelebihan yang kalian punya? Saya kasih waktu sekitar 20 detik, boleh ya? Untuk mengenali potensi diri. Boleh dapat, oh saya cuma dapat 3, boleh silakan. Cuma dapat 2, mangga. Atau cuma dapat 1, it's okay. Yang penting kita tahu di mana potensi kita. Kita tahu di mana kelebihan kita. Kita akan fokus pada diri itu supaya aktivasi percaya dirinya lebih meningkat lagi. Sudah mulai ditulis? Oke, kalau sudah ditulis, saya minta dari miss-nya dulu, mungkin 1 atau 2 orang untuk menyebutkan. Oke, ada Coach Jasmine. Coach Jasmine boleh? Jadi buka mikrofonnya, di-unmute. Kenalkan nama aku Jasmine. Iya. Kalau potensi diri aku 5 ya. Pertama, aku bisa berbahasa asing. Oke. Yang kedua, aku juga punya percaya diri. Yang ketiga juga dribble ke ya. Keempat, mungkin bahasa tubuh bisa dikategorikan ekspresif ya. Oke, bahasa tubuh ya. Oke, jago. Iya, bahasa tubuh. Habis itu yang terakhir juga
critical thinking atau analisis. Wow, Karena luar kan kalau biasa. public speaking itu kan perlu melihat situasi sama Betul. gimana respon bawa ke orang-orang. Sepakat, Gitu. sepakat. Wah, ini masih udah expert semua kayaknya nih. Nggak perlu belajar lagi ya. Saya kayaknya ngerasanya ngelatih ikan berenang nih, padahal udah pada jago semua nih. Oke, terima kasih Coach Jasmine sudah berbagi. Luar biasa ya tadi kelebihan-kelebihan. Berarti di sini kan Coach Jasmine sudah tahu ya potensi dirinya seperti apa. Tinggal nanti ditingkatkan lagi supaya lebih pedenya. Boleh dari satu lagi yang dari Miss-nya? Di sini ada Miss Anastasia, boleh? Miss Soraya Raisen, Pak. Oh, raise hand, ada yang raise hand? Boleh? Iya, ada yang raise Miss Oke, Soraya. Mr. Raya, oke, boleh. Mr. Gunia. Halo, Saya rasa Mr. saya Raya. cuma ada 3 nih ya. It's okay, Yang it's okay. pertama itu saya bawaannya friendly, Mhm. terus saya murah senyum dan suka tertawa pada saat kelas. Gitu. Wow, hati-hati ya Miss ya. Jangan suka tertawa sendiri loh ya, tanpa sebab. Enggak. Itu aja sih, Mister. Thank you. Oke, terima kasih, luar biasa ya, friendly dan juga murah senyum ya kalau dengan orang baru ataupun dengan murid-murid yang ada di kelas, luar biasa. Ini kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Sekarang kita mulai ke coach dari boys atau dari yang laki-laki Mister ya, boleh. Ada siapa? Ada yang sudah angkat tangan? Boleh dari Ada, Miss. Misternya? Ada Mr. Vito. Ada Mr. Vito. Wah, ini kayaknya Mr. Vito adalah artis kita hari ini ya, bintangnya. Boleh Mr. Vito? Baik, teman-teman semua, Coach, perkenalkan saya Vito. Si diri, yang pertama, bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Swedia, bahasa Prancis, berpikir logis, dan lucu. Wow. Wow, terima kasih. Lucu, itu yang bilang lucu siapa nih Mr. Vito? Apakah sudah ada validasi dari yang lain? Dari teman-teman ya, dari teman-teman mungkin murid-murid juga ngelihat Mr. Vito cukup lucu ketika mengajar. Oke, terima kasih. Satu lagi deh dari misternya. Ada lagi nih Mr. Boleh silakan, ayo Boleh, boleh boleh. raise hand. Oke, siapa yang akan mendampingi Mr. Vito nih untuk berbicara di malam hari ini? Ayo kita membangkitkan rasa percaya diri dulu nih. 1, kenali potensi diri. Sebutkan, boleh 3, boleh 5 potensi yang dimiliki, kelebihan yang dimiliki, ataupun juga kemampuan diri yang selama ini teman-teman rasakan, oh saya jagonya di sini nih, saya mampunya ini nih. Nah, dan lain boleh dideklarasikan ya di malam hari, silahkan. Ada satu orang mister lagi? Atau mungkin dari Coach Hafizo boleh ditunjuk siapa kira-kira secara random? Oh ya, baik, terima kasih Pak. Oke, kalau gitu ada Mr. Andi. Ya, silakan Mr. Mr. Andi. Andi. Hello, Coach. Halo. Hello there. My name is Mr. Andy, and you can call me by the name by. But in English, it's also called Andy because it's not sometimes it's not very let's say no vowel. And the only thing that I'm really capable of is speaking English, and I am also the one and only person who, in my family actually, they can also speak Russian too. But my Russian skills is not still a bit need to be trained. And I and you were so already finished my degree as literature English, and I already have my bachelor degree, and I am now in the age of 22 years. Yeah. Wow. As, Masya Allah.
people call me a pole, a string pole, karena tinggi ya. Jadi kadang-kadang dipanggil tikus, tinggi lurus ya. Di situ juga lihat malam-malam senyum, mati, saya pole, lampu listrik di jalannya. Yeah, I think that's all for me. Thank you so much, Mr. Argun. Oke, thank you Mr. Andi, luar biasa ya. Di balik diamnya tiba-tiba langsung ditembak oleh Miss Hafizo, langsung bicaranya panjang lebar, runtut, luar biasa menjelaskan dirinya seperti apa. Thank you very much Mr. Andi untuk informasi dirinya juga, sampai dibilang tikus ya. Tapi mudah-mudahan di bulan purnama nanti nggak berubah jadi tikus ya, tetap jadi manusia seutuhnya. Oke, itulah tadi tuh. Enggak. Maybe it's not a street pole, maybe a tree. A tree. Ya, pohon beringin. Oh, Karena di aduh, ngeri juga ya bawa-bawa pohon beringin ya. Oke, it's okay. Jadi teman-teman, itu tadi bagaimana kita mengenali potensi diri. Nah, nanti boleh teman-teman juga para coach ini menggali lagi ya, menuliskan, bisa jadi dari 5 itu kurang, kayaknya ada 10 kelebihan saya yang belum saya keluarkan nih. Nah, itu silakan ditanya ke dalam dirinya, kira-kira potensi apa sih yang saya miliki selama ini. Kita kenali dulu apa yang kita miliki. Yang kedua adalah ketika kita untuk membangkitkan rasa percaya diri dan akan berbicara di depan umum adalah fokus pada tujuannya apa. Nah, mungkin para coach di sini mengajarkan ya, memberikan ilmu, memberikan informasi terkait bahasa Inggris khususnya kepada para murid. Maka fokus saja ketika berbicara di depan umum, baik secara langsung di kelas langsung ataupun secara online, maka kita fokus. Ketika kita fokus pada tujuan kita, kita akan terhindar dari bisikan-bisikan lain seperti tadi ya, takut dibilang orang seperti ini, seperti itu, takut tidak didengar, takut ini, takut itu. Nah, jadi kecemasan-kecemasan itu akan menyingkir satu demi satu ketika kita sudah fokus pada tujuan kita apa. Kalau kita sudah menitikan pada satu tujuan, maka fokus saja pada tujuan tersebut. Tidak perlu lagi melihat kanan dan juga kiri. Poin yang ketiga, setelah kita fokus pada tujuan, yaitu boleh diklik Miss Hafizo ataupun Coach Hafizo, bangun perspektif yang baik. Ya, kita harus memberikan diri kita pandangan yang positif, pandangan yang baik. Saya mampu, saya bisa, saya yakin orang lain juga akan mendengarkan saya yakin orang lain akan mengerti apa yang saya maksudkan. Maka bangun perspektif yang baik itu ya. Ada kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, itu yang harus kita selalu gaungkan ke dalam diri kita supaya percaya diri kita aktif lebih tinggi lagi. Pada hakikatnya kita semua sudah punya kepercayaan diri, hanya saja ada yang low, ada yang middle, ada juga yang high. Nah, tinggal yang merasa low percaya dirinya tinggal diaktifkan kembali, ditingkatkan dengan 3 poin yang tadi. Mengenal potensi diri, fokus pada tujuan yang ingin kita capai, lalu bangun perspektif yang positif, yang baik pada diri kita. Jadi ada kata-kata positif, ada afirmasi positif yang selalu kita berikan kepada diri kita supaya kita terus bangkit dan maju. Ini poin-poin yang ada di aktivasi percaya diri. Boleh